hebat. Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi Leo tanya, apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Wah, anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak di rumah siap untuk beribadah kan? Pastinya dong ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ayo langsung ajak untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh untuk datang beribadah kepada-Mu. Tuhan tolong sertai dan siapkan kami untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang kasih-Nya panjang lebar, tinggi dan dalam. Tuhan yang mengasihi kita semua. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
memuji Tuhan. Kita sama-sama dalam bernyanyi untuk Tuhan. Ya, sama-sama sekarang kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat pada perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini Losu Feve punya permen dan coklat. Losu Feve mau bagiin loh permen sama coklat ini. Untuk siapa ya enaknya ya? Ada yang mau nggak? Nggak deh. Losu Feve mau kasih permen sama coklat ini untuk Losu Juliet aja. Khusus untuk Losu Juliet, bukan untuk anak-anak. Anak, gimana perasaan kalian waktu Losu Feve tadi memberikan permen sama coklat itu hanya untuk Losu Juliet? Bukan, dan Losu nggak membagi untuk yang lain. Mungkin kalian ada yang biasa aja, atau ada yang kepengen, Losu saya juga mau, atau ada yang iri hati. Kok enak ya cuma Losu Juliet yang dapat, aku kok nggak dikasih? Nah, anak-anak, jadi ada yang tahu nggak apa arti dari kata iri atau cemburu? Iri atau cemburu itu artinya menginginkan apa yang orang lain punya atau miliki. Mungkin kalian tadi ada yang nggak suka karena Losu Feve hanya ngasih untuk Losu Juliet saja. Kita ini bisa iri tentang banyak hal anak-anak. Pernah nggak kalian pengen mainan atau baju bagus yang dimiliki teman kalian? Atau mungkin kalian pernah kepengen waktu lihat kakak atau adik kalian yang mendapatkan hadiah dari mama kalian tapi kalian tidak dapat. Dan kalian berusaha untuk merebut mainan atau yang dari mama itu. Mungkin juga kalian pernah melihat ada teman kalian yang selalu memiliki tas baru. Kalian jadi iri karena setiap kali mereka datang sekolah minggu, mereka pakai tas yang baru. Kalian iri dan bilang, kenapa ya hari ini dia ganti tas lagi? Kalian jadi pengen punya tas yang baru itu seperti teman kalian. Dan merengek-rengek minta mama untuk membelikan tas yang baru juga untuk kalian. Itu semua namanya iri, anak-anak. Dan cerita Alkitab hari ini tentang seorang kakak yang iri kepada adiknya. Ceritanya dari Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Nah, anak-anak, ingat nggak? Minggu lalu kita belajar bagaimana Adam dan Hawa harus menerima hukuman karena mereka tidak taat. Adam dan Hawa tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka sengaja makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang Tuhan larang untuk mereka makan. Karena itu, Tuhan menghukum mereka dengan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, Hawa melahirkan 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. Waktu Kain sudah dewasa, Kain menjadi seorang petani. Dia menanam bermacam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan Habel,
dia menjadi seorang gembala. Habel memelihara banyak domba dan kambing. Kain sering membawa beberapa buah dan sayuran yang telah dia tanam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Habel pun juga membawa persembahannya untuk Tuhan. Nah, Habel ini memberikan domba-domba yang baru lahir, domba-domba yang terbaik dari kumpulan hewannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan sangat senang menerima persembahan dari Habel, anak-anak. Tapi Tuhan tidak suka dengan persembahan Kain. Menurut anak-anak, kenapa ya Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Kenapa ya Tuhan senang dengan persembahan Habel, tetapi tidak suka persembahan Kain? Apa karena Tuhan hanya mengasihi Habel saja dan dia tidak mengasihi Kain? Bukan gitu, anak-anak. Tuhan mengasihi mereka berdua. Tuhan mengasihi Habel, Tuhan juga mengasihi Kain. Ternyata Tuhan gak suka pemberian Kain karena Kain memberikan persembahan dari yang dia tanam dengan asal-asalan, anak-anak. Kain tidak memilih buah-buahan atau sayur-sayuran yang bagus, yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan mungkin Kain mempersembahkan buah dan sayur yang sudah hampir busuk. Mungkin juga dalam hati Kain sebenarnya dia nggak rela untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berbeda dengan Habel, anak-anak. Habel memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kalian tahu dong, sudah sepantasnya Tuhan mendapatkan apa yang terbaik dari kita semua. Karena semua yang kita miliki sebenarnya adalah dari Tuhan. Makanan kita, pakaian kita, rumah, orang tua, kita bisa sekolah. Semua itu adalah Tuhan yang memberikan untuk kita. Semua itu berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kita semua. Jadi sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita, anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang Kain dan Habel miliki itu juga pemberian dari Tuhan. Jadi sudah seharusnya dong kalau mereka memberikan apa yang terbaik juga untuk Tuhan. Tapi ternyata Kain tidak melakukan itu, anak-anak. Waktu Kain tahu Tuhan tidak suka dengan persembahannya, Kain menjadi marah dan cemburu. Kain menjadi iri kepada Habel karena Tuhan hanya menerima persembahan Habel, adiknya itu. Dan Tuhan tidak menerima persembahannya. Tuhan lalu bertanya kepada Kain, "Kenapa kamu marah? Kalau kamu melakukan yang benar, pasti aku akan menerimanya." Kalian tahu, anak-anak, bukannya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, Kain malah menjadi semakin marah. Dia nggak mau melakukan apa yang benar. Dan karena sangat kesal, Kain menjadi memikirkan hal-hal yang tidak baik. Dia menjadi marah dan iri kepada adiknya Habel itu. Dan akhirnya Kain membuat rencana jahat. Dan dia akan menemui Habel. Dan dia berkata kepada Habel, "Ayo Habel, kita jalan-jalan di ladang pertanianku." Wah, Habel dengan senang hati mengikuti ajakan kakaknya itu.
Dan waktu mereka berdua sedang ada di ladang pertanian Kain, Kain tiba-tiba memukul Habel. Dan bukan cuma memukulnya, Kain juga membunuh Habel adiknya itu. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Menurut kalian, kenapa ya Tuhan bertanya begitu kepada Kain? Apa benar Tuhan nggak tahu di mana Habel? Bukan ya anak-anak. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu di mana Habel. Tuhan juga tahu apa yang Kain telah lakukan kepada Habel. Lalu kenapa kok Tuhan bertanya kepada Kain? Nah, sebenarnya anak-anak, Tuhan masih mau memberikan kesempatan untuk Kain mengaku dan mengatakan apa yang sudah dia lakukan. Tuhan menunggu Kain menyesali perbuatannya itu. Karena Tuhan tahu semua hal. Tuhan juga tahu loh apa yang selalu kita lakukan anak-anak. Waktu kita melakukan kesalahan, Tuhan juga mau untuk kita mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Tapi ternyata Kain tidak mau melakukan. Kain tidak mau mengaku anak-anak. Malah Kain bilang, "Apa aku ini penjaga adikku?" Kain tidak mendengarkan teguran dari Tuhan. Dia bahkan melawan Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum Kain. Tuhan mengusir Kain pergi jauh dari keluarganya, dari Adam dan Hawa. Dan Tuhan juga menghukum Kain dengan membuat tanah yang akan ditanaminya menjadi tidak subur. Anak-anak, Tuhan menjadi sangat sedih saat Kain iri kepada adiknya. Tuhan sedih saat Kain membenci Habel, bahkan membunuh Habel. Meskipun Kain telah melakukan kesalahan dan dia melawan Tuhan, Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepadanya untuk mengaku dan untuk bertobat. Tuhan selalu dan tetap mengasihinya, tetapi Tuhan juga tetap harus menghukum Kain karena kesalahannya itu. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang mengasihi, tetapi Dia juga Allah yang adil. Anak, mungkin kita tidak seperti Kain yang membenci saudara kita. Tapi waktu kita tidak menyayangi saudara kita, atau waktu kita bertengkar dengan kakak atau adik kita, Tuhan menjadi sedih anak-anak. Waktu kita iri dengan apa yang orang lain miliki, Tuhan pun juga gak suka. Tapi karena itu semua artinya kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Anak-anak lebih memilih yang mana? Anak-anak mau seperti Kain yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau anak-anak mau menjadi seperti Habel yang mau mengasihi Tuhan dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Wah, bagus sekali. Tuhan pasti senang kalau kita semua mau mengasihinya. Memang gak gampang sih anak-anak untuk melakukan apa yang benar. Tetapi kita mau terus berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita mau Tuhan untuk memimpin kita, menolong kita untuk selalu melakukan hal yang benar, semua hal yang benar di mata Tuhan, dan kita mau mengasihi Dia, kita juga mau mengasihi orang lain. Kita mau membalas kasih Tuhan dengan mengasihi orang lain. Nah, saatnya kita mau menghafalkan AHA kita. Kita diambil dari Yunus 4 ayat 2b. Yunus 4
ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi ya, sama-sama kita hafalkan. Yunus 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekarang tunggu ya, anak-anak hafalkan di rumah, lalu minta tolong papa atau mama untuk bikin video. Tunggu anak-anak kirim. Oke? Sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih. Dan lalu mau ajak anak-anak, kita mau nyanyikan Ku Istimewa. Karena kita semua istimewa di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Ku istimewa. Dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo anak-anak, langsung saja kita semua untuk berdoa. Kita mau kembali lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan lagi untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami boleh selalu melakukan hal yang benar itu dan kami boleh mengasihi orang lain dan kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak hebat, jangan lupa untuk selalu mengasihi Tuhan dan orang lain. Selalu taat perintah Tuhan, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Anak-anak hebat juga harus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. See you next week anak-anak. God bless you and Jesus love you. Bye-bye.